Oke, kita akan masuk ke telepon conversation satu ya. Dimana telepon conversation itu ada dibagi dua, yaitu pihak yang menjawab telepon sama pihak yang menelpon. Nah, sekarang kita mulai dari pihak yang menjawab telepon dulu. Tentu, hal yang pertama paling sering kita lakukan adalah kita harus selalu menjawab kata halo. Kalau di bahasa Inggris ngomongnya hello. Nah, ada juga kita bisa langsung ngomong good morning gitu. Dan itu tergantung situasinya. Jadi bisa sambung juga sih. Jadi hello good morning, atau misalkan di siang harinya hello good afternoon, atau juga bisa bilangnya untuk di sore hari, petang atau malam kita bilangnya evening gitu. Kak, kalau good night itu gimana? Nah, ucapan good night itu sama dengan goodbye gitu. Karena orang Inggris itu atau orang Amerika itu mereka nggak pernah mengucapkan good night sebagai awalan pembicaraan atau awalan suatu aktivitas mereka gitu. Kalau kalian lihat di film ya, ada adegan, misalnya adegan ibu cium anak untuk selamat tidur gitu, mereka bilangnya good night honey gitu loh, selamat tidur sayang, kayak gitu. Bisa juga ada juga situasi dimana kalau kalian lihat adegan, mungkin adegan film ya, yang dimana ada dua sejoli pacaran gitu kan, mulangin pacarnya ke rumah gitu, dan mereka itu mengucapkan good night John, good night Sarah, kayak gitu, dan itu pangkatnya adalah goodbye gitu loh. Nah, kemudian ada juga yang bilangnya langsung untuk situasi kantor ya, yang bilangnya ASUS Service Center. Nadanya kayak gimana nih, angkat telepon cekrek, ASUS Service Center, kayak gitu. Itu langsung nadanya sama dengan hello, nada-nada kayak gitu, langsung bilangnya hello. Kemudian ada juga langsung kita sebutin siapa yang berbicaranya itu. Kita penjawab nih ya, kring, cekrek, this is Mia speaking. Langsung sambung, how can I help you? Ada yang bisa saya bantu, kayak gitu. Sama, ini juga sama dengan bilangnya hello gitu. Dalam situasi tertentu, kuncinya itu. Kalau yang kayak gini, hello terus tambah good morning, berarti situasi dengan waktu. Kalau misalkan tulisannya langsung kita nyebutin suatu nama, ada brand atau company, terus kita apanya, berarti kita lagi di kantor gitu. Terus misalkan mau bilang siapa yang ngangkat, itu kita to the point gitu loh. Jadi kayak contohnya nih, this is Mia speaking, ini Mia yang ngomong, kayak gitu. Kemudian kita sambung, how can I help you, how could I help you, how may I help you, yang artinya itu yang kayak tadi aku bilang, yaitu adalah ada yang bisa dibantu, begitu. Nah, setelah kita bilang ucapan hello berbagai macamnya itu, terus kita bilang how may I help you, terus si penelpon juga bilang hello juga. Nah, tentu saja kita mau nanyain dong, ini siapa yang nelponin gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan ini dari siapa gitu. Nah, dalam situasi itu kita di bahasa Inggris bilangnya who's calling please gitu, who's calling please. Selalu bilang please ya, diakhiri dengan kata please. Hal itu menunjukkan bahwanya kita itu membutuhkan sesuatu gitu loh, asking for something gitu. Dan itu memang sopan, tata etikanya di sana harus pakai please gitu. Who's calling please atau who's calling bisa, cuman itu situasinya informal ya, tidak formal atau tidak lagi itu situasi yang tidak sopan-sopan gitu ya. Nah, kalau untuk orang kantoran kayak gimana? Ya bilangnya mereka yang di bawahnya, could atau may I have your name please gitu. Nah, sama artinya ini dari siapa, cuman bedanya adalah ini lebih formal. Jadi bahasanya itu lebih kayak gini, bolehkah saya mengetahui nama Anda, begitu. Oke, itu bagian penjawab ya, yang di atas ini nih, answering the phone and answer for callers name gitu, bukan caller name, callers name. Nah, kemudian bagian kita yang menelpon gitu, kita yang menelpon. Ini ceritanya kita teleponnya udah diangkat, terus dijawab halo sama mereka, sama sananya, terus yang di sananya nanyain ini dari siapa gitu. Nah, kita sebagai yang penelpon itu tentu saja kita menjawab, introducing ya artinya ya, berarti itu
pusing. Kita langsung bilang hello, this is Jojo calling. Hello, this is Jojo calling. Atau bisa juga kita bilangnya gini, hello, this is Tetsuya from Yamaha Company. Bilangnya kayak gitu. Atau kalian bisa langsung aja ngomong kayak gini, my name is Tsukasa from Honda Company. My name is Tsukasa from Honda Company. Nadanya begitu. Yang terakhir tadi ya, nadanya kayak gitu. Itu nada-nada kita mengintroducing kita penelpon gitu. Nah, situasinya kalau misalkan yang company udah tahu dong kayak gimana. Ini untuk misalkan kita ada keperluan penting ya, untuk yang formalnya lah. Bahasa-bahasanya kayak gitu. Kemudian ini sebenarnya bisa menjadi general. Cuman kakak masukin ini ke informal. Nah, kemudian setelah kita dijawab nih telepon, kan ada tuh kita ada sesi yang ditanyain sama sananya, how can I help you kan? Itu kita langsung to the point, ada perlu apanya gitu loh. Nah, untuk menjawab itu kita bisa bilang, can I speak to Joestar please? Could I speak to Joestar please? May I speak to Joestar please? Perhatiin 3 nada itu ya. Kalian bisa ulangin lagi. Nah, itu artinya kita butuh seseorang untuk berbicara. Kita mau berbicara dengan seseorang. Saya mau berbicara dengan Joestar, boleh nggak gitu. Tapi nada kalau di bahasa Inggris berarti ya nada yang sopan ya. Bolehkah saya berbicara dengan Joestar, dengan Bapak Joestar gitu. Atau juga kita bisa bilang kayak gini, I'd like to speak bla bla bla. Nah, titik-titik ini ya. I'd like to speak, saya mau berbicara dengan, gue mau ngomong sama siapa gitu. Dan don't forget, setiap kali kalian mau pengen sesuatu di dalam telepon itu harus dikasih kata please. Oke, gitu. Nah, itu aja telepon conversation bagian 1.